Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini berjudul Rimon Peros. Rimon Peros adalah tempat perkemahan ke-15 sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Rimon Peros adalah gabungan dari dua kata, yaitu dari kata Rimon yang artinya adalah delima dan Peres artinya belah. Jadi Rimon Peros berarti buah delima yang dipecah atau yang terbelah. Tempat perkemahan ini merupakan tempat perkemahan pertama setelah umat Israel dihukum di Ritma untuk mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Di sini umat Israel berkabung dengan sangat pilu setelah mereka menerima hukuman untuk mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Bilangan 14 ayat yang ke-39 demikian firman Tuhan. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Kata berkabung menggunakan kata abal dalam bahasa Ibraninya yang berarti meratap. Mengapa mereka berkabung dan meratap? Mungkin umat Israel sangat tidak senang terhadap hukuman yang membuat mereka harus kembali ke padang gurun dan mengembara selama 40 tahun. Hanya karena mereka mengirim pengintai-pengintai untuk mengamat-amati. Tapi ternyata di dalam hati mereka tidak percaya kepada Tuhan. Lebih lagi ketika mereka menyaksikan bahwa 10 orang pengintai yang datang memberikan kabar busuk dibinasakan pada keesokan harinya. Hal ini tercatat dalam Bilangan 14 ayat 36 sampai 40. Bahkan setelah menyaksikan penghakiman Allah yang adil, mereka memandangnya sebagai ketidakadilan dan meratap dengan luar biasa. Buah delima digunakan sebagai ornamen pada ujung gamis jubah imam besar dan juga diukirkan pada ujung tiang-tiang bait suci. Buah delima yang sudah matang warnanya merah, berbentuk bulat dan di dalamnya dipenuhi biji-biji kecil. Oleh karena penampilannya demikian, delima menyimbolkan panen yang berlimpah. Jadi dapat diduga bahwa Allah menginginkan umat Israel untuk taat dengan baik masuk ke Kanaan dan menghasilkan buah yang berlimpah seperti yang dilambangkan oleh delima itu. Akan tetapi umat Israel mengirim para pengintai ke Kanaan karena ketidakpercayaannya mereka dan akhirnya mereka dihukum. Setelah itu mereka membantah perintah Allah lagi yang melarang mereka untuk maju ke Kanaan. Mereka melakukan dosa yang bodoh, yaitu mereka ngotot maju ke tanah Kanaan dengan semau-maunya. Hal ini tercatat dalam Bilangan 14 ayat 40 sampai 45 dan Ulangan 1 ayat 41 sampai 43. Perbuatan demikian adalah perbuatan dosa yang menabrak kehendak Allah, seperti arti nama Peres. Pada akhirnya umat Israel dikalahkan secara memalukan oleh orang Amalek di Kanaan. Mereka meratap setelah merasakan kekalahan yang pahit dan juga kegagalan untuk dapat masuk ke tanah Kanaan. Dan Allah tidak mendengarkan tangisan mereka. Ulangan 1 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Umat Israel menjadi seperti delima yang hancur bertabrakan ketika mereka meninggalkan Kades menuju Rimon Peros. Tempat ini, Rimon Peros, memberikan pelajaran bahwa siapa saja yang bersungut-sungut tentang pekerjaan yang dilakukan Allah dan membantah firman-Nya atau tidak mentaatinya akan mendatangkan hasil yang menakutkan,
yang bertabrakan dengan perintah Allah, seperti buah delima yang bertabrakan, terburai, hancur. Bahkan orang yang bagaikan delima yang matang, yang begitu indah dan menarik hati untuk dimakan, dapat berakhir tragis seperti delima yang bertabrakan dan hancur. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar ketika kita salah dan Allah menghukum, jangan lagi kita mengeraskan hati kita. Karena dengan begitu kekerasan hati kita justru bukan menghancurkan atau menghasilkan sesuatu yang membuat kita berhasil, tetapi justru menghancurkan diri kita sendiri. Seperti kisah orang-orang Israel ini. Ketika kita dihukum, kita belajar untuk tunduk, taat, nurut. Karena Allah tidak ingin kita itu hancur sebenarnya. Jadi ayo kita belajar untuk taat ketika kita salah dan menerima akibatnya. Bukan malah protes dan bersungut-sungut seperti orang Israel ini. Dan akhirnya mereka bukan hanya rugi, tetapi mereka seperti jatuh tertimpa tangga, bahkan digigit anjing. Betapa sialnya nasib orang Israel ketika mereka dihukum, namun malah mereka mengeraskan kepala dan hati mereka. Mari kita belajar dari peristiwa ini agar kita tetap tunduk kepada Tuhan ketika kita salah. Wajar manusia bisa salah, tetapi ketika kita menerima akibatnya, kita tetap harus tunduk kepada Tuhan supaya kita tidak rugi sendiri. Tuhan Yesus memberkati.